1118021, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halioyo angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Penelitian Pendahuluan Kualitas Air Tanah di Banjarsuwung, Batan Kendal, Kelurahan Sisetan, Kota Denpasar. Baik, langsung saja. Pada pendahuluan jurnal ini membahas tentang pengertian air. Nah, di mana air merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bagi kehidupan manusia. Air yang dapat diminum adalah air yang bebas dari bakteri berbahaya dan ketidakmurnian secara kimiawi. Air minum harus bersih dan jernih, tidak berbau dan tidak berwarna, dan tidak mengandung bahan tersuspensi atau kekeruhan. Selanjutnya, metode penelitian. Ini berupa alat dan bahan. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari peralatan gelas, yaitu seperangkat alat titrasi, gelas ukur 100 ml, corong gelas, beaker gelas, Erlenmeyer 250 ml, ball filler, pipet tetes, pipet volume 10 ml, dan oven. Kemudian bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa baku ZnSO4, buffer salmiak, indikator EBT, dan larutan baku sekunder EDTA. Kemudian bahan kimia untuk pengujian alkalinitas ini yaitu larutan baku asam aksolat, indikator PP, dan larutan baku sekunder SH2SO4. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, pengambilan sampel air. Nah, sampel air ini diambil dari sumur milik penduduk di Banjarbatan Kendal, Desa Suwungkangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Nah, lalu ditampung dalam jergen sampai penuh dan tidak ada gelembung udaranya. Nah, pada saat pengambilan sampel air ini dilakukan pengukuran suhu dan pH. Nah, kemudian sampel air tersebut dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya, analisis sifat fisika. Nah, pengujian sifat fisika ini meliputi pemeriksaan parameter suhu dan TDS atau total dissolved solid. Nah, TDS sampel air diuji dengan menggunakan gravimetri. Nah, sampel diaduk dengan sempurna lalu disaring menggunakan kertas saring. Analisis sifat kimia. Yang pertama yaitu pengukuran pH. Pengukuran pH sampel air diawali dengan melakukan kalibrasi pada pH meter. Nah, disiapkan larutan buffer ber-pH asam yaitu buffer pH 4,0. Kemudian pH netral yaitu buffer pH 7,0 dan pH basah yaitu buffer pH 10,0, dan kemudian dilakukan pengukuran pada sampel air. Selanjutnya, alkalinitas. Nah, dipipet sebanyak 10 ml sampel air lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator fenolftalein. Nah, kemudian larutan dititrasi dengan asam sulfat 0,1 N. Nah, kemudian titrasi dihentikan sampai terjadi perubahan dari warna bening menjadi warna merah muda. Nah, dilakukan pengulangan sampai dua kali terhadap percobaan di atas sampai diperoleh hasil yang konstan. Nah, dihitung alkalinitas total air dalam satuan gram per 100 ml. Yang ketiga yaitu kesadahan. Dipipet sebanyak 10 ml sampel air dengan menggunakan pipet volume. Kemudian ditambahi 1-2 tetes buffer salmiak dan 3 tetes indikator EBT. Nah, larutan tersebut kemudian dititrasi dengan larutan EDTA hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Nah, dibaca volume larutan EDTA yang digunakan dan diulangi percobaan tersebut sebanyak 2 kali sampai diperoleh hasil yang konstan. Nah, dihitung kesadahan total air sebagai miligram CaCO3 per liter sampel. Berdasarkan Permenkes RI nomor 492/Menkes/Per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan air tanah di wilayah Banjarbatan Kendal, Desa Suwungkangin ini tidak layak diperuntukkan untuk air minum karena parameter fisika berupa kadar TDS yaitu total dissolved solid telah melebihi batas maksimum yang diizinkan, yaitu melewati ambang batas 500 mg per liter, yaitu S1 630 mg per liter, S2 550 mg per liter, dan S3 510 mg per liter. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan mengenai jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.